Shalom everyone. Welcome to Everyone's Story When everyone has a story. and Story for Everyone. Oke guys, balik lagi ke kita nih di Kita baru. ya. Di episode kedua nih bersama saya Mario. Saya Roni. Terima kasih sudah diundang untuk jadi co-host. Sama-sama. Ngapain kita di sini? Kita akan bahas tentang seorang teman kita nih. Oh iya benar ya, ada teman kita ya datang mau ngobrolin soal kehidupan dia ya. Betul. Dengar-dengar tadi pas ini ngomong dia ini ya kayak pernah ke dukun gitu. Iya. Gara-gara iya. cinta ditolak gitu. Iya, kan seperti ada kata-kata zaman dulu ungkapan ya. Ketika cinta ditolak dukun bertindak. Wih. Sedap gak tuh? Berat bos. Saya nggak kepikir gitu ya, anak zaman sekarang ngubungin dukun tuh apa gitu ya, Ya kan? nyari di Shopee, TikTok gitu, atau live Instagram. Dulu sempat ada tuh kayak Rex Pasi Dukun gitu. Atau nggak cari di, ada. Atau nggak cari di tiang listrik gitu ya. Ya, Anda butuh dukun, hubungi nomor ini. Tapi ya, gimana? Untungnya dia udah bertobat. Sekarang Udah sebagai pelayanan juga ya. pelayanan di departemen musik dan juga sebagai leader cool. Wih, Mantap luar biasa hidupnya ya. Ini setelah diubahin benar-benar impactful. Mantap. Gak usah lama-lama ya, Kita panggilkan Yuk, sama-sama. Namanya kita sebut Mai. Welda. Yeay. Ada Efek-efeknya. Gue tadi asapnya kena gitu. Ya welcome Mae, selamat datang di podcast ini. Terima kasih ya udah mau mampir. Gue boleh pantun dulu gak sih? Boleh. Gak tegang gitu kan ya. Boleh. Main tom-tom bareng Bang Iwan. Asik, cakep. Shalom everyone. Cakep. Bisa. Enggak, gue punya balasannya. Oh gitu, gimana tuh? Bisa dong. Main tom-tom Main tom-tom di Pasar Ciroyom. di Pasar Ciroyom. Yuk, Yom. Garing. Gak jadi bungkus garing. Ya, wah, Gimana? Apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa. Mai, sekarang sibuk apa, Mai? Kesibukan sekarang mengurus buah hati tercinta di rumah. Oh, iya ya, baru lahiran ya? Iya, Berapa betul. bulan anaknya sekarang? 6 bulan sekarang. Wow, Jadi sekarang sebagai ibu rumah tangga ya. lagi Iya. lucu-lucunya kayak Mario. Bener banget. 6 bulan. Cewek cowok sih? Cewek. Oh, puji Tuhan ya. Udah berubah hidupnya, diberkati dengan seorang anak, melayani Tuhan. Tapi punya masa lalu yang bisa dibilang dark Dark banget. banget. Ya kita mau denger dulu kali ya. Betul. Bisa sedark itu, sedark apa ya? Soalnya saya juga masih belum punya gambaran sedark apa masa lalunya. Boleh. Share sedikit ya? Hari ini nih? Iya dong. Enggak, gali lagi Oh, lah. iya. Durasi kita panjang kok. Oke, jadi ini ceritanya tentang percintaan sih ya. Oke. Bener banget tuh ya. Cinta ditolak, dukun bertindak. Tapi benar. masalahnya Bang, gue itu bukan ditolak masalahnya gitu. Aha. Jadi ceritanya tuh, gue Lu cerita dukunnya? sekarang ya. Sorry. Bukan, tadinya mau ngelamar sih kayak gitu. Ya ceritanya gini, gue tuh punya pasangan dulu ya gitu. Nah, ceritanya gue lagi jalan nih sama dia. Tiba-tiba pasangan gue ini tuh nyebut nama mantannya dia. Gue lagi jalan nih sama dia kan. Terus tiba-tiba di detik itu dia gak inget gue. Oke. Nah misalnya gue lagi jalan nih kayak gini. Kamu siapa katanya gitu. Terus aku mau pengen ketemu dia sebutlah namanya mantannya dia kan. Anggaplah si A. Aku pengen ketemu si A gitu. Kamu siapa? Tiba-tiba dia berubah seperti itu. Gue kaget dong. Jelas-jelas kan gue ya pasangannya dia kan. Singkat cerita beberapa menit setelah itu balik lagi dia inget gue. Oke. Gitu. Terus gue tanya, kamu kenapa tadi sebut-sebut nama si A ini gitu. Jadi enggak, gue kayak belum dapat gambaran dia. Pas lu lagi sama dia, tiba-tiba dia blank aja gitu. Yes, bener Kemudian banget. lupa akhirnya. Kita lagi di sini ngobrol, lu siapa? Gitu. Iya bener, gue lagi Seketika makan. itu juga berarti. Iya, gue lagi ngedate sama dia, ngedate. Kasian. Kasian. Ada yang belum pernah ngedate. Oh gitu ya, oke. Nah itu ada di sana. Tetangga sebelah. Berarti sekitar tahun berapa tuh? 2014. Oh 10 tahun lalu ya. Oke, iya. Berarti masih umur. Gue baru masuk kuliah di situ. Oh, oke. Oh iya. Terus. Gue lagi ngedate sama dia, lagi makan. Tiba-tiba, ya lagi gitu aja, kamu siapa? Kata gitu. Terus aku pengen ketemu si A disebut terus nama mantannya Dia ini. nyebutin nama mantannya terus di tengah kalian berdua lagi ngedate. Betul banget. Di situ Gue kan kaget gitu kan. Oke.
Nah di situ akhirnya dia inget lagi terus gue tanya gitu, kenapa lu nyebut nama dia, kenapa lu seketika lupa sama gue gitu. Gak tahu katanya tiba-tiba aja kayak gitu katanya gitu. Oh jadi Maya sempat gali juga di situ kejadian. Iya. Di kejadian itu. Terus dia nggak pernah cerita gara-gara apa gitu. Enggak, dia bilang nggak tahu katanya tiba-tiba aja Bener-bener nggak kayak tahu gitu. ya. Nah singkat cerita gue balik nih ke rumah ke tetangga gue, singkat cerita adalah yang pintar seperti itu kan. Oh jadi si dukun ini teh tetangga. Bukan, kan belum beres ceritanya. Oh, iya. Langsung ngumpulin aja Iya ya. bener, Oke, gue terus. sujon aja nih. Terus. Nah singkat cerita, gue cerita nih ke tetangga gue, ya gitu lah mantan gue tiba-tiba lupa terus inget nama mantannya dia. Udah pasti tuh mah kayaknya pakai dukun tuh dijampe-jampe katanya gitu. Guna-guna, Iya. iya. Boleh nggak gue bawa ke orang pinter? Ajak gue ke orang pinter buat Jadi gue lawan balik gitu. Direkomendasi ini sama tetangga. Iya. Jadi tawaran dari Maya atau dari tetangga? Waktu dia bilang ciri-cirinya itu mah didukunin, gue pengen lawan balik dong. Gue nggak mau pasangan gue diambil gitu kan. Maya udah Kristen belum di situ? KTP. Oke. Jadi cuma Natal, Paskah gitu ya. Iya gitu. Jadi belum ketemu Tuhan sama sekali, belum bertumbuh, belum pelayanan malah ya. Belum. Maya ngomong pelayanan mulai kapan sih? Di kita di GB itu 2018. Oh, 4 tahun setelah kejadian. Setelah kejadian. Oh, enggak lama dong ya. Iya. Oke, terus. Nah singkat cerita di situ gue bilang, tolong dong bawa gue ke orang pinter juga gitu. Gue pengen kekasih gue ini ya biar lupa gitu, jangan dimainin dukun gitu. Oh, jadi dilawan lagi ilmunya. Oh gue gak mau kalah dong, ya Iya kan. sih, iya, bener-bener. Akhirnya gue diajaklah ke satu daerah di Bandung pelosok, gue gak bisa sebut namanya di situ. Di situ mereka sih bilangnya si emak. Sebentar. Gue sampai sekarang nggak kebayang ya kalau orang mau, kan lu tahu ya mau ke dukun gitu ya, mau dibawa ke orang pinter atau apalah namanya. Perasaan lu apa sih waktu itu? Semangat, karena gue gak mau kekasih gue diambil. Gue semangat, gue gak Cinta ada itu buta, Pak. Oh iya sih. Cinta itu buta. Nggak, maksudnya kan kita lagi mau datang ke tempat yang ya roh jahat lah di situ ya, terus ada ya macam-macam lah, pasti kan di otak tuh udah kayak negative thinking aja gitu. Dulu semangat di situ ya. Semangat karena ya. Karena nggak tahu juga sih ya Iya, gitu ya. betul. Pokoknya gue harus lawan. Pokoknya di pikiran gue gak mau kekasih gue diambil orang dengan cara gitu. Yang namanya udah cinta mati kan ya sama orang gitu kan. Ya udah akhirnya gue dibawalah ke tempat itu, dibilangnya si emak lah. Pas gue dateng, ya ampun itu perjalanan gue naik motor. Oke. Naik motor tuh jauh banget dan suatu saya lewat kuburan. Lewat kuburan, rumahnya bener-bener terpencil. Pas gue masuk banyak kembang-kembang ya di rumahnya. Aduh wanginya udah wangi melati kayak gitu kan. Iya. Pas gue masuk, si emaknya lagi nyerutu. Lagi nyerutu si emaknya di situ. Gokil tuh. Ya terus akhirnya gue datang lah. Terus gue ceritain yang tadi ke si emak itu. Terus ya ini mah dia hatinya lagi diambil katanya gitu. Hatinya diambil sama si dukun mantannya dia. Nah disitu gue bilang gimana caranya gue pengen celaka si mantan ini. Si mantannya cowok lu berarti yang Iya. mau celaka. Iya, kan, ya? karena gue bilang gue rasa tuh penghalang di hubungan gue. Bisa-bisanya pasangan gue lupa sama gue lagi ngedate kan, itu ngeri banget kan. Itu mainannya salah gandeng kan gitu ya. Iya, mainannya bukan manusia dan manusia itu kan. Iya benar. Akhirnya ya udah, gue pengen dia celaka, gue bilang kayak gitu kan. Akhirnya memang sebelum gue datang ke dukun ini, tetangga gue bilang jangan lupa bawa fotonya, foto si mantan. Oh, itu syaratnya. Ya, nah main nama juga sama orang pintar kan. Gue datang lah ke si emak ini, bawa nggak fotonya, kata si emaknya. Gue tunjukin lah fotonya. Bentar, sorry, gue potong, sorry. Oke. Lu ada nggak perasaan takut? Enggak, gue bilang gue semangat. Karena gue bilang gue bakal Lu naik sampai kemenangan. naruh foto, lu kan lu bakal ngejahatin seseorang, Iya. gitu loh. Dan seseorang ini bakal jadi apa ya? Dia dapetin sesuatu yang menakutkan, mengerikan, celaka. Bahkan kalau orangnya bisa mati begitu ya, bisa meninggal gitu. Lu nggak ada rasa takut? Sorry, bahkan gue pengennya dia mati. Seriously? Karena mainannya sorry bukan manusia lagi guys, sudah aib gitu kan. Oke. Cinta mati ya? Cinta mati banget kayaknya. Pokoknya harus Iya. mati gitu Iya ya. kan? Saking cinta. Cinta itu membuat betah, bukan betah PH gitu kan. Gila. Bucin banget pasti ya. Jadi benar-benar di posisi itu Maya itu benar-benar pokoknya nggak punya pikiran yang jernih, nggak ada pikiran gue bakal ngebunuh orang nih, gue bakal berhubungan dengan roh-roh gelap, pokoknya sesuatu yang Tuhan nggak suka, nggak ada kepikiran untuk itu. Enggak, gue enggak. Pokoknya gue pengen gue dan pasangan gue aman tentram. Nggak ada alarm di dalam hati itu? Enggak. Maya, stop, Maya. Api, fire, semangat. Wow. Api cemburu membakar.
Kok tukeran? Agak takut tuh. Enggak, itu kan udah dulu ya. Oke, lanjut. Nah singkat cerita, nih Mak, aku kasih fotonya. Mhm. Si Mak ini bilang, nih aku kasih air di botol mineral, aku udah doain, kasih minum. Iya boleh. Terus. Oh berarti kenal? Apa? Sama mantannya itu kenal? Enggak dipasih Bukan. tahu lah ya? Enggak. Sorry, gue lanjut lagi ya. Kasih minum pacar kamu, biar tidak keinget lagi, biar lepas ikatan si mantannya Dilawan itu. gitu. Nah terus singkat cerita, mana fotonya katanya, dikasih lah. Setelah ini kamu ambil ayam hitam, gorok kepalanya, darahnya, bersama fotonya, kamu kuburkan di kuburan. Si dukun itu ngomong Itu kan gitu. itu syarat yang mengerikan, serem gitu. Lu ikut masih tetap maju tak gentar tuh. Nah, gue tiba-tiba itu punya ide pinter. Nah, singkat cerita gue kan buat tetangga gue. Tetangga gue aja lakuin. Gue lepas tangan gitu. Bisa tapi berhasil? Nah, singkat cerita, gue pulang dari sana ya. Dan kenapa gue semangat? Karena emak ini gak minta bayaran tertentu, dia seikhlasnya aja. Kalau buat tahu bayar berapa? Enggak ada tarif ya? 25.000. Gue bayar 25.000. 20.000. Buat beli ayamnya? Hah? Buat beli ayamnya Tetangga berapa? gue aja yang suruh beli ayam. Dan dia Pakai kayak, duitnya Maya juga? enggak, dia ngedukung gue banget. Jadi bener-bener ya kalau roh jahat tuh ya ngasih kesempatan tuh emang dikasih bonus ya. Bener Suportif banget. tuh. Bener ya, Bener sporty banget. banget. Sponsornya banyak. Iya, iya. Padahal pengen ngelakuin kejahatan gitu ya. Betul Oke, terus tetangga memang. Dia mau. Nah, singkat cerita, diambillah fotonya ini, darahnya ini di apa namanya? Si ayam dipotong. Di ayam dipotong. Tadi niatnya kebesokannya gitu loh. Malamnya, gue lagi tidur, gue kebawa mimpi bang. Oke. Gue mimpi yang serem banget. Tapi dari mimpi itu gue jadi berbalik ke jalannya Tuhan. Apa mimpinya Mai? Oke. Mai kan ini kan turning point kan Iya. kayaknya nih. Iya. Nah pas gue mimpi, gue lagi bangun. Tiba-tiba ada sosok yang hitam tinggi banget di sebelah gue. Oke. Pas gue lihat tinggi banget, tapi dia kayak bentuk algojo gitu. Gue nggak tahu bentuknya gimana karena hitam, pakai jubah hitam gitu. Ini mimpi lah ya. Jadi benar-benar kayak lu nggak sadar gitu ya. Tapi kerekam banget di otak. Iya, Oke. sampai sekarang gitu. Oke. Gue mimpi si orang hitam besar ini, gue gak bisa bilang orang juga, pokoknya jubah hitamnya Makhluk lah. makhluk lah ya. Soalnya gue belum kenalan sama dia kan. Nah akhirnya gue dibawa lah jalan, ujungnya penjara dan banyak makhluk yang serem banget mau narik gue ke dalam. Oke. Di situ gue bener-bener ketar-ketir, gue bangun. Dan pas gue bangun, tiba-tiba kanan kiri banyak algojo. Ini lu bangun mata Gua lu lagi di kebuka, kosan, iya. Terus ada sosok-sosok Jadi itu. kalau kita main imajinasi sekarang ya, gue lagi tidur kanan kiri tuh banyak algojo pakai jubah hitam itu. Dengan lu sadar mata kebuka. Iya, gue lagi gini, mata gue kebuka gini, kanan kiri itu banyak algojo gitu. Oke. Pakai jubah Lu hitam itu. visual berarti kayak gitu ya. Oke, Iya. Terus. Nah di situ akhirnya gue tobat, gue nggak mau main ilmu hitam. Dan lu lagi. tahu itu bahwa itu bahaya banget, itu Iya. ngeri banget dan lu tahu di situ ya. Iya. Yang tadinya padahal lu semangat banget menggebu-gebu, Iya, betul, pengen betul. Gua mencelakakan orang nih kan gitu. Akhirnya di situ, yaudah, gue pikir gue nggak mau hidup gue kayak gini gitu kan. Dan singkat cerita, besoknya motor gue kecurian. Oh Iya, jadi hidup gue tuh bener-bener berantakan banget. Sejak hari lu datang ke si orang pinter ini. Betul, Jadi kayak sial terus ya? betul. Sial terus hidup gue gitu. Ini bener-bener right after lu datang motor lu hilang. Besoknya Besoknya. motor gue Nih, dicuri. bener kalau main-main sama iblis tuh kayak gitu ya. Jadi Gue ngekos, motor gue dicuri di situ hilang. Gue lagi kuliah, gue ngekos di situ di daerah Setiabudi lah. oke. Terlihat murah ya biaya dukunnya tapi ada harga yang dibayar ya. Satu motor. Ongkos dukunnya 25.000. Motor hilang Motornya mungkin ya cicilan 7 pula juta, kan. 8 juta ya tahun itu lah ya. Nah Ya, di terus. situ akhirnya gue nggak bisa nih kayak gini kan. Akhirnya ya udah, gue juga putus sama mantan gue. Gue pengen bertobat. Gue mau ikut Tuhan. Gue nggak mau kayak gini karena ngeri banget gitu. Yang serem banget. memutuskan lu, oke gue harus ikut Tuhan. Itu apa emang sendiri? Apa Mimpi lu, itu karena gue rasa gue serem banget di situ gitu. Karena makhluk yang di penjara tuh gue jelas banget ngeliat dia tuh kayak hantu bisa dibilang, tapi kayak mau narik gue ke dalam gitu. Dan gue yakin sih kayaknya kayaknya mungkin ya rumahnya hantu gitu, rumahnya setan atau neraka lah atau apalah lu gitu. udah main-main sama Iya. kuasa gelap kan Betul. gitu. Jadi dia benar-benar pengen ngambil lu tarik gitu. Oke. Betul. Di situ akhirnya gue harus ikut Tuhan nih gitu. Apalagi pas tahu motor gue hilang, tiba-tiba muncul satu lagu Mhm. di hati gue.
Gak tahu teman-teman tahu nggak ya, harus tahu sih ya. Gini lagunya. If you can use anything, Lord, you can use You can me. use me ya. If you can use anything, Lord, you can use me. Bagus gak suara gue? Ih. Mario juga lebih bagus. Gitu ya. Kita minta nyanyi. Mau minta nyanyi? jangan ya, nanti aja ya. Nah, Terus. singkat cerita kayak gitu, akhirnya gue cuma bisa nangis gitu. Gue cuma bilang, Tuhan maafin gue gitu. Di situ gue ke gereja lah ya. Dan gue bersyukur banget gue tertanam di cabang di GBI ini tuh. Bentar, Maya, sebelum lu ke gereja segala macem, lu tinggal di Bandung sendiri atau sama orang tua atau? Gue ngekos. Gue ada orang tua di Bandung, cuman gue ngekos gitu. Karena lu kuliah, lu ngekos. Iya. Tapi itulah Bang, saat kita mengizinkan satu dosa menguasai hidup kita, dosa yang lain itu akan mengikuti juga. Misalnya? Kayak gue kemarin kan yang dukun lah ya. Mhm. Gue juga perokok berat di situ. Seriously? Ya, gue peminum berat. Gue Wah, anak gokil, lengkap clubbing, anak gaul ya. Harus tuker ya. lengkap banget. Makanya Jadi sebentar, di tahun 2014 ini selain lu, karena lu tadi benci banget sama mantannya pacar lu, dia ngedukunin pacar lu, kemudian lu juga sedang berada dalam satu kondisi kehidupan yang in the lowest of your life ya, benar. Kayak lu juga ngerokok, ngedrugs juga. pernah. Really? Gokil, lengkap banget. Tapi itulah bener yang gue tau. Ketika gue ngizinin satu dosa, semua dosa tuh juga akan ikut gitu loh. Karena namanya celah kan akan dipakai si iblis gitu. Betul, Dia betul. nggak akan main-main kata celah, ya udah gue masukin aja semuanya gitu kan. Jadi kayak kalau gue liat ya, kayak lu udah kayak dosa itu kan udah dalam banget, lu kayak bodo amat, ya udah ada tawaran untuk main dukun, ya udah gua ambil aja Iya, kesempatan itu. karena gue gak hidup dalam Tuhan di Iya situ. bener, kayak udah nggak ada pikiran lagi. Kan orang kayak misalnya ya walaupun dia Kristen KTP misalnya, terus ada tawaran mau main dukun gitu ya. Kan ada pertimbangan gitu. Ada keraguan. Ada keraguan, ada ketakutan Betul. juga kan gitu loh. Kayak aduh iya nggak sih, tapi lu Sepenuh emang hati itu. Sepenuh hati Penuh banget. hati, jiwa dan roh. tapi kan memang in the lowest Iya. of your life ya, makanya lu ambil jalan itu. Oke. Terus tadi udah nyampe mana tadi? Gue ke gereja. Ke gereja ya, udah Iya. kenal Tuhan ya tadi ya. Nah, di Tahun situ- berapa tuh? 2014. Oh, masih tahun yang sama. Di tahun yang sama. Itu ketika gue dapat mimpi, motor Ih, gue gila sih. hilang. Di situ tuh karena gue berasa mimpi itu serem banget, gue nggak mau gitu. Gue nggak mau di titik itu. Ya udah, gue akhirnya ke gereja dan gue bilang gue bersyukur banget kita tertanam di GBI karena gereja kita itu memfasilitasi hal yang baik untuk jemaat. Salah satunya ibadah pelepasan. Oh, oke. Ya, lu datang ke gereja, lu langsung dapet satu pelayanan pelepasan gitu. Nah, kan itu suka ada tuh suka ada pengumuman tuh kan Betul, di layar. betul. Suka ada deh ibadah pelepasan. Waktu itu gue Iya. inget banget Kamis ya? Senin malam waktu Senin malam. itu. Oh, Senin salah malam. gue ya. Senin malam. Kalau gue liat dia di lift, waktu lift nutup ya, pelayanan pelepasan, hubungi nomor sekian. Iya, Gitu ya. kayak gitu. Gitu-gitu, oke. Terus. Apa yang terjadi di sana? Gue dilepasin lah, masuk kok gak dilepasin. Lu dengan inisiatif datang untuk kontak hamba-hamba Tuhan di gereja. Enggak, di situ kan kalau lu mau pelepasan lu datang lah ke GBI Beranang Siang waktu itu di situ. Oh, lu datang ke sana. Iya, gue datang ke sana sama temen gue. Karena gue cerita ke temen gue gitu. Temen lu udah pelayanan? Sekarang lagi hidupnya ya lagi Oh, goyang-goyang. jadi dia yang bawa lu sekarang. Iya, itu. Tapi nggak apa-apa ya, kita akan doain dia sama-sama ya. That's Oke. life. That's life. Ya gitu akhirnya ya gue ikut ibadah pelepasan. Gue pelepasan di situ. Tapi di sini ada hal yang masih mistis sebenarnya. Maksudnya? Nah gue pelepasan nih, gue balik nih ke ruangan, gue mandi. Pas gue mandi tiba-tiba si Gayung kayak ada ngebanting. Oh, ngelawan. Di kamar Rohnya mandi. ngelawan. Ya kayak ada ngebanting, akhirnya wah gue udah yakin nih pasti kan dulu gue temennya mereka. Iya. Sekarang gue jadi musuhnya, bahkan gue lebih berkuasa daripada Iya, mereka. karena the Holy Spirit in you. Yes, bener banget. Nah di situ akhirnya ya gue mandi kan, Gayung kayak ada banting. Gue akhirnya penyembahan, kasur goyang-goyang di situ. Ya Itu nyata? nyata banget. Gue lagi penyembahan kasur goyang-goyang, gue takut tuh di situ sebenarnya. Kan aku takut apa aku berteman lagi aja sama mereka gitu kan. Ini lu sendiri di kosan lagi nih? Iya. Wow. Karena gue pikir kenapa ya pas gue jadi teman mereka kayak hidup gue nyaman gitu kan. damai. Nggak digangguin ya? Enggak gitu, malah gue kayak rasanya menikmati gitu. Tapi ketika gue udah lepas dari itu kok rasanya gue diganggu gitu kan. Akhirnya pas gue penyembahan,
gue ingat gitu, gue percaya tuh Roh Kudus ngomong di hati gue, lawanlah iblis maka dia akan lari daripadamu gitu. Terus gue akhirnya penyembahan, gue sampai bilang roh yang ada dalam diri gue lebih besar daripada apapun gitu. Akhirnya di situ kasurnya berhenti, nggak berhenti sampai situ. Pas gue tidur, kok kayak ada suara kresek, gitulah kayak ada, padahal nggak ada kresek Itu di apa kosan ya? gue. Itu apa? Gue nggak ngerti. Sempet periksa. Enggak, gua cuma- Serangan gitu ya? Iya gitu. Pas gue nengok ke belakang tapi udah gak ada kresek gitu kan. Kok ada bunyi itu. Tapi itu gue balik lagi berdoa, ya udah. Habis itu hilang gitu. Tapi ketika gue jatuh dan gue mengenal Tuhan, gue tuh sangat bersyukur Tuhan kasih satu teman yang setia. Itulah dia. Yang gue gak sebut namanya gitu. Dia tuh setia mendoakan gue juga gitu. Karena gue percaya sih keterbukaan awal dari pemulihan. Iya. Ya, amin. Gue itu cerita sama teman gue gitu, gue perlu Tuhan nih karena gue bla-bla-bla, gue ceritain semuanya. Yaudah ayo ke gereja, ayo ikut Oh dia pelepasan. yang bawa lo ya? Ya, bener. Ayo ikut pelepasan gitu. Gak sampai situ, ayo kita ikut kayak kan ikut kom. Jadi bener-bener semua yang berbau rohani ya gue kejar gitu kan. Gue mau coba balik ke pas lo pelepasan. Apa yang lo rasain? Enteng banget kepala. Tapi waktu in the moment didoain segala Gue macam. teriak-teriak dan gue rasa kayak ada yang lepas dalam diri gue gitu. Jadi kayak ada sesuatu yang dicabut gitu ya? Iya benar. Dan setelah pelepasan tuh, makanya gue sampai muntah juga di situ, teriak-teriak, muntah gitu. Dan ketika habis beres didoakan itu ya kepala gue adem gitu. Rasanya ada yang lepas aja dari tubuh ini gitu. Wow, that's great. Beautiful. Aku penasaran dong sama si korban tuh. Apakah waktu Maya dilepasin tuh, apakah si korban kamu bongkar tanah kuburan itu atau kamu minta maaf atau gimana? Enggak, aku habis itu udah aku tinggalin. Hilang aja ya, Aku nggak nggak ada. mau lagi masuk lagi ke lubang itu, jadi bener-bener aku lepas aja gitu. Kayak nggak ada mau nggak mau urusin itu hal-hal Iya, itu sama lagi. tetangga yang bawa aku itu pun aku nggak mau berhubungan. Aku bener-bener putus hubungan sama yang hal seperti itu. Oke. Mulai diawali dengan aku putus sama pasanganku, Mhm. yaitu sama yang tetanggaku bener-bener gak mau komunikasi lagi. Oke. Nah sejak Maya ngalamin Tuhan, terus ada serangan-serangan, itu berapa lama tuh? Kayak kejadian-kejadian serupa Maya diserang lagi, itu kan biasanya kan nggak selesai di dalam in one moment kan Iya. gitu, bisa Iya. berkali-kali. Nah itu berapa lama tuh? Gue lepas dari serangan-serangan itu ya, Iya. berapa lama ya, gue gak ngitung tapi lumayan juga sih. Nggak- Panjang memang, tapi. tapi gak begitu langsung hilang juga serangan itu. Gitu. Iya. Kadang muncul, kadang hilang gitu loh. Gitu. Iya. Tapi yang paling gue inget ya mimpi itu sih. Iya. Itu serem banget. Gue udah ngerasa, ada gue jauh di kosan gue gitu. Iya, Udah iya, serem iya, banget iya. gitu. Ya masalahnya kan dia buka mata gitu ya, bukan lagi tidur ya. Buka mata dia lihat kayak gitu ya. Serem banget sih. juga sih. Ya kan tiba-tiba hitam, wah gede gitu kan. Kok ngeliatnya ke Bang Mario sih? Jadi seolah-olah Nggak, biar gue nggak takut gitu. benar. Jadi seolah-olah kayak apa ya, ganjarannya nyawa ya? Main begituan ya? Betul, itu ganjarannya pasti nyawa yang seperti itu. Itu terlihat merasakan Karena kemarin loh. gue dengar banget darah akan dilawan dengan darah lagi gitu. Nyawa ya balasnya nyawa lagi kalau yang seperti itu yang gue denger ya. Ngomong-ngomong sampai sekarang nih masih ada gak sih efek-efek dari kayak lu pernah ngalamin hal-hal yang ya kurang pinter, kayak misalkan sekarang lebih sensitif dengan sesuatu, kayak lebih peka dengan sesuatu, ada nggak kayak gitu tuh? Iya. Sebenarnya kalau lebih merasa sih udah enggak ya karena udah sport lalu. Cuman jadi gue kalau sekarang ini nih tambah gue kan dipercayakan jadi leader tuh. Wow. Jadi nggak jarang Leader gitu. apa nih? Ya leader Komsel gitu kan. That's great. Nggak jarang orang-orang yang bercerita sama tentang gue dulu gitu. Oh, dipertemukan dengan orang-orang yang sama. Dipertemukan dengan orang yang punya case sama kayak masa lalu gue. Sorry, kamu katanya leader cool untuk Gen Z, Ya, which is itu kayak Anak muda. anak muda zaman sekarang punya background cerita sama kayak kamu, artinya betul. dalam lingkupnya Mai, anak Gen Z banyak juga pernah. Ada satu Really? orang, nah cerita. Wow. Dan gue percaya ya, hal yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita tuh bisa Tuhan pakai untuk jadi obat juga untuk orang lain gitu. Yang punya masalah yang sama. Nggak, ngomong-ngomong anak Gen Z itu ke dukun, masalahnya apa? Ya biasa, Cinta. cinta. Serius, mereka punya shortcut untuk mikir itu. Iya, betul. Dari orang yang cerita ke gue ini ya gitu.
Ya, intinya bagaimana caranya biar orang yang dia mau itu ya mau sama dia. Oh jadi biar suka lah ya. Iya. Kayak ibaratnya santet ya. Santet. Ya. Betul. Pelet. Santet tuh Iya. bikin orang mati, tapi pelet itu bikin orang. Padahal pelet ada di motor loh. Pelat, wow. Minum dulu. Iya. Ada support, guys. Satu sama tadi kan pantun gua gagal. Iya. Oke. Nah, berapa banyak Mai yang cerita sama kamu Gen Z yang punya background itu banyak nggak? Baru satu sih. Baru satu. Tapi ya gue kaget aja sih ternyata ada Gen Z. Iyalah anak zaman sekarang gitu. Orang kenal AI main dukun tuh aneh. Ya sekarang zaman tinggal nanya AI gue suka sama dia harus ngapain gitu kan. Tapi kan sekarang orang pengennya instan kan. Betul sih. Serba instan. Iya. Nah apa yang Mai kasih rekomendasi buat dia atau Mai bawa dia buat ngapain sampai dia betul-betul bisa lepas atau dia ninggalin pikiran untuk datang ke dukun lagi, itu apa yang Mai kasih sama dia? Gue sih cuman bilang gini sama dia, kalau yang dia lakuin tuh semua tipu muslihat gitu. Simple cuma gini, kalau memang dia jodoh lu, ya pasti ada cara untuk bertemu gitu. Ya, Tuhan akan ikut campur lah dalam hal itu. Gak harus pakai cara kayak gitu. Maksudnya kalau kita pengen exactly satu orang itu bukan cinta, nafsu itu. Bukan cinta guys. Pengalaman Bang. Gitu lah. Nah karena Maya juga leader cool untuk banyak Gen Z gitu ya. Mereka kan suka cerita gitu ya. Gimana cara Maya dengerin mereka, curhatan-curhatan mereka? Ada cerita-cerita menarik gak? Ya paling yang tentang itu aja sih satu orang. Tapi kalau misalnya mereka mau cerita ya gue pasti pertama doa dulu lah ya sama Tuhan. Pasti kan mereka bikin janji dulu lah, gak mungkin mendadak gitu kan. Pasti gue siapin hati dan pasti gue Minta hikmat ya. Nggak, karena capek juga ya dengerin Setuju curhatan banget. ya. Dan gue tuh kalau mau ketemu orang pasti harus isi perut dulu. Karena kalau udah lapar gak akan fokus gitu. Iya bener-bener. Kayak dia cerita apa gitu. Iya. Iya aja biar cepet gitu. Ya gitu, gue minta Tuhan biar gue yakin dalam setiap pertemuan pasti Tuhan turut bekerja. Ada hal yang mau Tuhan ungkapkan di situ gitu. Gue selalu minta Roh Kudus turut pimpin, terus gue selalu minta telinga, hati yang peka, biar yang gue perkatakan bukan ya setahun gue gitu, tapi yang benar-benar hatinya Tuhan gitu. Nah, setelah itu ya gue kasih telinga untuk mereka cerita. Ya setelah itu apa yang gue dapat ya gue ceritakan sama dia. Iya. Apa yang memutuskan Maya untuk sekarang dengar-dengar dia pelayanan main drum? Iya, itu dari orang yang apa ya mencari dukun gitu ya, terus tiba-tiba gue plan gitu. Apa sih? Iya, yang jadi dasar pemikiran lu tuh apa itu? Kasih karunia. Jadi gue mikir kalau dulu Tuhan bisa sih nyabut nyawa gue pas gue lagi main dukun. Bisa aja kan Tuhan nyabut nyawa gue di titik itu. Tapi Tuhan kasih gue kesempatan untuk berbalik, artinya Tuhan tuh masih sayang sama gue gitu. Tuhan masih kasih gue kesempatan untuk ngerubah hidup. Dan yang gue bilang tadi, muncul lagu If You Can Use Anything, You Can Use Me. Itu jadi janji gue sama Tuhan. Berarti waktu masa kecil gitu, background keluarga ngajak gereja atau cuman, ya ini Tuhan kamu Kristen gitu? Enggak, gue ya orang tua gue memang masih sibuk sih sama pekerjaannya mereka gitu. Gue bisa dibilang background keluarga agama ya Kristen KTP sih sebenarnya. Artinya lu kenal Tuhan tuh ya gara-gara tadi temen lu yang ngajak itu. Pentingnya kita punya komunitas, punya orang-orang yang care dengan kita. Ya kita nggak tahu ya kalau kita care dengan seseorang ternyata itu ngerubah hidup seseorang bahkan jadi kayak Maya sama sekarang gitu ya. Dan Maya sekarang ngambil tugas itu untuk care dengan kehidupan anak-anak muda Gen Z dan kemudian Tuhan akan pakai hidup mereka gitu ya. Gue percaya Bang, gak ada masa lalu yang terlalu sukar untuk Tuhan ubah jadi masa depan yang indah. Gue percaya banget, ada kan firman Tuhan bilang, mau dosa lu merah seperti kirmizi, Tuhan bisa rubah putih seperti salju. Dan gue mau bilang gitu, ya untuk anak-anak muda di luar sana gitu, yang pernah punya pengalaman seperti gue gitu. Masa lalu tuh gak akan menentukan masa depan kita. Tapi keputusan kita hari inilah yang akan merubah masa depan kita seperti apa. Yes. Keputusan kita untuk ikut Tuhan itulah yang akan membuat masa depan kita indah. Gitu. Ya kebayang waktu Maya udah kan tadi mimpi segala macam, lu terus tidak memutuskan apa-apa ya dia akan hilang gitu aja. Benar. Tapi
dia untuk memutuskan untuk gue harus lawan nih, gue harus datang sama sesuatu yang lebih besar, yaitu Tuhan. Nah, Tapi itu, ngelawannya pun total ya, maksudnya jadi dari orang yang cuman Kristen KTP terus tiba-tiba jadi pelayanan, Iya. main musik lagi. Dan Jadi itu imam yang musik. tadi Bang Roni bilang penting banget punya komunitas karena pergaulan tuh kan menentukan siapa kita Iya, sebenarnya. benar. Iya, makanya kalau ya mudah-mudahan dari cerita Maya sekarang ini ya ada banyak orang juga yang terinspirasi bahwa gue care-nya gue bisa bagiin ke orang dan ternyata kita nggak tahu ya orang itu akan dipakai Tuhan luar biasa. Sama sekarang ya Maya ada orang yang care sama Maya waktu itu dan sekarang Maya dipakai Tuhan luar biasa melayani. Benar. Bukan cuma di departemen musik tapi juga melayani di komunitas dan itu untuk anak-anak Gen Z kan, that's great. Gue yakin banget Bang, ketika kita bilang Tuhan sebagai Tuhan Juru Selamat, ya hidup kita cuma untuk menyenangkan Tuhan, gak ada yang lain. Ya kita tahu lah gitu begitu besar pengorbanan Tuhan kan, dengan apa kita membalas ya dengan hidup kita menyenangkan Tuhan. Iya. Balas. Itu lagu dari 2 minggu yang lalu gue dapet banget sih, bener Iya. sih. Kita nggak bisa balas kasih Tuhan ya apa? Kita pelayanan ya, Iya. kita melayani Tuhan. Paling yang gue pengen tekanin sih yang gue bilang tadi, nggak ada masa lalu yang nggak bisa Tuhan ubahkan gitu jadi masa depan indah. Asalkan kita putuskan untuk ikut Tuhan total gitu, nggak setengah-setengah. Kita dapat bocoran. Iya. Apa Dapat tuh? bocoran. Dapat intel. Katanya kata informan kita, Maya ini ikutan geng motor juga ya. Waduh. Bener nggak? sorry ganti, bukan geng motor, klub motor. Bedanya apa? Bedanya apa? Beda dong Bang. Kalau geng motor kan yang malak tuh, yang begal. Kalau oke. klub itu orang yang isinya punya hobi yang sama kayak touring. Jadi positif sih kalau klub motor. Oh itu. jadi klub motor ya, Klub motor. informan kita Anak nggak motor ya, terlalu guys. deep ya. Karena gue dulu anak geng motor. Nggak, kenapa masuk klub motor tuh kenapa? Ngapain cewek gitu kan? Ngapain? Karena gue pas beli, cerita dikit ya, motornya baru beli gue. Oh yang hilang itu diganti nih sekarang? Oh itu udah lama, udah lama. Oke, Ceritanya, gue bersyukur sih dapat suami satu lah ya, suaminya masih 2. Gue bersyukur sama gue ini selalu Support. mensupport apa yang gue butuhkan. Iya, mentang-mentang suami di sini kan, jadi gue bilang gitu. Jadi singkat cerita pas gue beli motor itu, dalam hati gue kenceng cari klub motor. Karena sekarang kan temanya everyone ya, Jesus for everyone gitu. Bukan hanya buat kita orang-orang gereja, tapi buat mereka yang belum mengenal Tuhan, Yes. itu pun jadi hak mereka gitu Yes, kan. yes. Di situ gue bilang yaudah Tuhan tunjukin di mana gue bisa dapet klub motor itu. Singkat cerita, gue beli motor ini di aplikasinya itu ada tuh klub Komunitasnya. motor, komunitasnya oke, itu. oke. Gue join lah di sana gitu dan memang kebanyakan di situ ya tetangga kita semua. Gitu, tetangga kita semua. Dan gue di situ punya satu tujuan yang mulia, asik Iya, mulia. iya. Gue pengen bikin komunitas kayak cool juga sih, tapi orangnya dalamnya pecinta motor semua. Wow. Dan Gitu. Keren. jarang ya cewek Jarang. masuk klub motor. Jarang banget. Ember, Dan di klub motornya Mai cewek sendiri Mai? enggak, 9 orang, tapi gue Kristen sendiri sih untuk cewek. Tapi untuk cowoknya banyak yang Kristen di situ. Jadi sangat mungkin ya kalau buat komunitas ya. Iya. Ya. Jadi apa ya? Tetap menghadirkan hadirat Tuhan di tengah dimanapun Mai hobi ya ditempatkan ya tetap hadirkan hadirat Tuhan. That's Amin. great. Iya. Maya punya ini nggak apa ya ayat emas gitu, banget ayat emas. Pegangan ayat gitu atau kayak wah ini pedoman hidup gua nih. Iya. Yang Punya. bikin di bio di Instagram atau Punya. Gue Apa boleh tuh? nyontek dikit ya? Boleh. Firman Tuhan gak bisa dikurang-kurangin nih. Asik. Gue bacain ya. Boleh. Di Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Gitu. Wow. Dan gue percaya banget Nice. pas gue percaya sama Tuhan gitu kan. Apalah yang harus gue lakukan selanjutnya Tuhan. Langkah apa gue gak tahu. Tapi ketika gue dapat ayat ini, gue tahu Tuhan tuh megang tangan gue. Yes. Gue gak bisa ngelihat tapi gue bisa rasakan hadirat Tuhan. Setuju. Kehadiran Tuhan dalam kehidupan gue gitu. Setuju banget. Karena gue yakin Bang, sebesar apapun kasih, seberapa besar kasih kita sama Tuhan, akan menentukan seberapa besar yang akan kita lakukan sama Tuhan. Kalau kita bilang kita cinta sama Tuhan, ya kita harus lakukan full heart sama Tuhan gitu. Iya.
Gak mungkin kita bilang kita cinta Tuhan, tapi sorry ya kita nggak pernah saat teduh gitu. Iya. Kita malah sibuk sama hal duniawi, dipertanyakan cintanya. Betul. Cuma manis di bibir ya. Iya benar. Ya lu dari yang kelam banget, dalam banget terus diselamatin Tuhan. Ya itu sebesar itulah lu harus ngebales semua kebaikan Tuhan dengan hidup lu gitu ya. Iya. Dengan cara lu melayani. Kalau gue balas dengan apa yang gue punya semua dari Tuhan. Iya. Yes. Iya. Gue cuma punya hidup gitu yang gue kasih Iya, sama Tuhan. Dan satu ayat yang sangat gue waktu itu muncul ya ketika gue mau tobat. Gue kan bilang, Tuhan gue nih main ilmu hitam gitu kan. Gue ini peminum, rasanya gue udah hancur nih gitu kan. Tapi gue inget firman Tuhan tuh muncul. Tangan Tuhan tuh gak kurang panjang untuk menolong. Iya. Telinganya gak kurang tajam untuk mendengar gitu. Mhm. Akhirnya di situ gue bilang, yaudah gue mau ikut Tuhan. Suka-sukanya Tuhan lah mau apa. Tapi memang gak mudah sih kita ikut Tuhan. Pertama model lingkungan kita gitu. Aku punya lingkungan yang baru. Dan pernah di satu titik aku berasa berdiri sendiri gitu loh. Tapi gue percaya mungkin secara fisik gue berdiri sendiri. Tapi secara roh gue bersama Tuhan yang bisa. Iya. Iya. Oh dulu kan algojo sekarang ada malaikat Tuhan. Iya Asik. benar. Algojo hitam. Terakhir. Kalau ada teman-teman ya khususnya Gen Z atau ada Anak anak-anak muda muda lah ya yang pernah punya pikiran atau bahkan mungkin experience udah datang sama dukun, orang pintar, whatever it is, dan dengerin podcast ini, lu mau ngomong apa mereka? Atau yang kepikiran. Kayaknya kedukun oke juga nih gitu. Iya. Oke, gue mau bilang pertama nih ya, buat orang-orang yang ngerasa kayaknya nggak layak gitu, gue mau bilang Tuhan itu Allah yang penuh kasih. Jangan pernah ngerasa nggak layak. Kita semua dilayakkan gitu. Kalau lu mau lepas dari dosa itu, datanglah ke sumber kekuatan kita Tuhan Yesus. Terus gue mau bilang juga, jauhilah hal-hal yang bikin lu kembali lagi ke hal itu gitu. Dan karena kegelapan itu bikin nagih ya. Betul. Sebetulnya nagih Dosa itu tapi bikin nagih. sebetulnya it will bring you. Ya. Dosa tuh adiktif sih emang. Ya, Betul. ya. Terus gue inget tadi tiba-tiba ingat satu ayat. Ketika kita hidup dalam kedagingan, kita akan memikirkan hal-hal yang berbau kedagingan. Ya. Tapi ketika kita mengizinkan hidup kita dipimpin Roh Kudus, kita akan memikirkan hal-hal dari Roh Tuhan. Itu sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Iya, that's why kayaknya kamu pengennya pelayanan, Iya. masuk banyak komunitas, bawa mereka ke dalam komunitas. Wow. Sama satu lagi Bang, gak ada dosa yang terlalu sukar untuk Tuhan ampuni. That's great. Yang penting kita datang sama Tuhan. Tuhan juga kan bilang, akui dosamu, maka aku akan mengampuni. Iya. Tapi bagian kita tinggalkan semua Iya, itu. iya. Balik lagi sama Tuhan, kejar Tuhan gitu. Kita masih sikap ya. Iya. Jadi buat teman-teman yang dengerin podcast ini, kalau kalian ada di posisi seperti Kak Mai atau ya bisa belum Sister Mai, cepat-cepat ambil keputusan sebelum kamu dibawa makin dalam sama si Yes. iblis dan engkau akan binasa mungkin di situ kalau lu nggak balik sama Tuhan gitu ya. Yes. Betul. Jadi kalau hari ini dengerin podcast ini alarm buat kalian supaya kalian cari Tuhan. Yes. Cari orang terdekat yang kenal Tuhan, yang bisa bawa kalian dekat sama Tuhan. Betul. That's- Dan yang paling penting cari komunitas yang benar-benar satu visi dekat sama Tuhan. Betul sih. wow, wow, wah luar biasa. Keren. Mario masih mau nanya? Enggak sih cukup. Thank you. Wow aja sih kayak zaman sekarang gitu. Iya, Ada main dukun wah. masih kepikiran ya. Kepikiran. Keren banget. Oke, anyway, thank you so much, Yes. Maya udah Thank bisa you, bro. hadir di Thank you, Everyone's Maya. Story. Iya. And kita percaya your story akan blessings Amin. anak-anak muda yang nonton ini dan ya kita mau sama-sama doain supaya mereka semua dijamah Tuhan. Yes. Amin. Mereka semua milih Tuhan. Amin. Mereka semua datang sama Tuhan. Amin. Oke, buat teman-teman yang mungkin pengen sharing atau punya pengalaman buat disebarkan untuk menguatkan satu sama lain, boleh langsung kontak di alamat di deskripsi ini. Iya, jadi jangan dipendam sendiri. Kalian bisa share di sini dan cerita kalian bisa berkatin banyak orang. Betul. Amin. I think that's enough for today. Oke, thank you for watching. Dan kita akan ketemu di cerita-cerita yang lainnya. Bye-bye. Bye-bye.